Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Gopas F. Simamora, AKP 8B, dengan NIM 1605151039, bidang akuntansi manajemen CSR. Nah, saya kali ini akan melakukan review jurnal dengan jurnal internasional pertama, yaitu dengan judul Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains. Diterjemahkan, tanggung jawab sosial perusahaan dalam rantai pasokan global. Jurnal Emerald Group Publishing Limited, tahun 2009, dengan penulis Mente Anderson dengan Tage Scott Larsen. Kelebihan yang pertama, yaitu penelitian ini pada bagian pendahuluan sudah menjelaskan mengeneralisasi global supply chain dengan konsep penggunaan dan persaingan di seluruh dunia. Penjelasan rantai pasokan dan adalah bidang yang semakin strategis pentingnya karena persaingan global. Outsourcing non-core, kegiatan ke negara berkembang, masa pakai produk pendek, siklus, dan kompensasi waktu di semua aspek rantai pasokan. Nah, yang kedua, penelitian ini berfokus pada kasus IKEA dan untuk mengetahui lebih mudah bagaimana supply chain in CSR. Penjelasannya, di dalam penelitian ini, seluruh artikel yang berkaitan dengan IKEA pernah dilampirkan dan digunakan. Nah, yang ketiga, tidak hanya berfokus pada penelitian CSR saja. Penelitian ini berfokus CSR practice at IKEA yang diteliti dan dimasukkan pada artikel tersebut. Penjelasannya, pada penelitian ini pemaparan tentang CSR practice at IKEA lebih jelas sehingga pembaca dapat mengerti bagaimana penggunaan CSR di perusahaan IKEA. Yang keempat, memberikan gambaran pemaparan faktor kontingensi yang mempengaruhi CSR dalam rantai pasokan IKEA. Nah, penjelasannya, agar lebih mengerti dan memahami faktor kontingensi yang mempengaruhi CSR dalam rantai pasokan di IKEA. Nah, selanjutnya kekurangan. Kekurangan pada jurnal penelitian ini yaitu mencari literatur yang terbaru dan tidak menggunakan literatur yang sudah lama. Solusinya mencari literatur yang baru atau mengurangi penggunaan literatur yang sudah 10 tahun di bawah, karena penelitian ini dilakukan 2009 dan menggunakan literatur pada tahun 1997. Nah, yang kekurangan kedua, menggunakan contoh kasus yang relevan dan menambahkan kasus lain sesuai dengan materi CSR pada supply chain. Solusinya, tidak hanya IKEA, banyak perusahaan yang mengglobalkan perusahaannya untuk mengembangkan pasar persaingan dan menambah beberapa contoh kasus pada perusahaan lain. Nah, jurnal internasional yang kedua dengan judul Corporate Governance, The International Journal of Business in Society. Diterjemahkan tata kelola perusahaan, jurnal internasional bisnis di masyarakat. Nah, jurnal tersebut terbit tahun 2015 dengan penulis Francisca Farace dan Kate J. Burns. Kelebihan yang pertama itulah pembahasan tentang tata kelola perusahaan lebih lengkap pada jurnal tersebut. Penjelasannya menggunakan bahan materi dari beberapa jurnal yang terakreditasi dan mengelolanya jurnal dengan baik untuk menghasilkan materi yang lebih jelas. Untuk yang kedua, yaitu menghasilkan literatur yang lebih bagus. Penjelasannya menggunakan banyak artikel yang bagus sehingga menghasilkan pembahasan tata kelola yang lebih jelas dan menggunakan banyak pendapat dari beberapa para ahli. Yang ketiga, melampirkan tabel perhitungan dan rumus perhitungan yang memperjelas cara mengetahui bagaimana tata kelola perusahaan. Penjelasan melampirkan tabel perhitungan lengkap dengan rumus dan jelas. Kekurangan pada jurnal ini yaitu tidak adanya penggambaran jelas bagaimana tata kelola perusahaan sesuai dengan faktor, dikarenakan jurnal ini hanya membahas tentang tata kelola perusahaan.
Solusi menambahkan gambaran tentang tata kelola perusahaan. Baru, jurnal internasional ketiga, yaitu dengan judul Relationship Between Total Quality Management Element, Operation Performance, and Organization Performance in Food Production SIMS. Diterjemahkan, hubungan antara total manajemen, kualitas total, kinerja operasional, dan kinerja organisasi dalam UKM produksi makanan. Journal of Appliance Management, JAM, volume 17, nomor 2, tahun 2019. Nah, penulisnya Timotius, F.C. W. dan Sutrisno. Kelebihan yang pertama, yaitulah merangkum beberapa artikel untuk menghasilkan penjelasan pada setiap variabel. Penjelasannya agar pembaca dapat memahami secara jelas literatur yang dirangkum sesuai dengan variabel. Nah, yang kedua, melampirkan gambaran dengan jelas kerangka pemikiran yang berkaitan dengan variabel sehingga menghasilkan hipotesis yang berkorelasi. Penjelasannya, pemberian gambar dilakukan untuk memperjelas hipotesis dan pengambilan pada setiap variabel. Yang ketiga, melampirkan banyak literatur yang berada pada referensi. Penjelasannya, agar menghasilkan kualitas penelitian yang bagus harus mencari banyak sumber referensi yang terindeks. Yang keempat, pembahasan sudah diberikan rumus dengan jelas dan menghasilkan tabel perhitungan lebih bagus. Penjelasannya, memberikan penjelasan yang lebih bagus dan rumus tabel perhitungan yang lebih bagus. Kekurangan pada jurnal penelitian ini, yang pertama, tidak adanya gap yang signifikan membuat penelitian ini tidak tahu tujuan utama. Solusinya menambahkan kasus dan membuat gap pada literatur ini sehingga pembaca mengerti kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Terima kasih.